Penyelenggara ibadah haji dan umroh masih menunggu perkembangan rencana Arab Saudi untuk membuka kembali izin umroh mulai 1 November mendatang. Menyadari tingginya antusiasme Muslim Indonesia menyikapi hal ini, umat diminta tetap realistis karena Arab Saudi pasti akan memberlakukan syarat sangat ketat untuk umroh di masa pandemi. Kementerian Agama Indonesia mengkonfirmasi rencana pembukaan kembali umroh oleh pemerintah Arab Saudi mulai 1 November 2020, kecuali Argentina, Brazil, dan India yang penanganan COVID-19 di sana dinilai belum berhasil. Tetapi menurut Anton Subakti, Sekjen Himpunan Penyelenggara Haji Umroh Khusus Himpuh, per 1 November, Arab Saudi hanya akan membuka umroh untuk 20.000 jamaah dari seluruh dunia. Itu pun diperuntukkan bagi yang sudah mendaftar lewat I'tamarna, sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS yang dikeluarkan Saudi. Menurut Anton, selain jamaah dari negaranya sendiri, pemerintah Arab Saudi juga pasti akan memprioritaskan jamaah dari negara yang lebih berhasil menangani COVID-19 dibanding Indonesia. Karena itu dia meminta penyelenggara umroh untuk menunggu perkembangan, terutama jumlah kuota umroh yang akan diberikan untuk Indonesia. Karena kita juga harus realistis, tadi sudah saya sampaikan, animo masyarakat begitu tinggi, termasuk animo masyarakat warga Saudi sendiri. Jadi kalau nanti masyarakat atau Indonesia diizinkan masuk, masyarakat juga mesti paham bahwa ini bukan umroh sebagaimana umroh dalam kondisi normal. Karena masuk masjid itu diatur. Dan hanya di waktu 3 jam. Artinya, kalau berhasil kita menjadi peserta umroh, masuk masjid itu hanya punya waktu 3 jam. Sementara bagi penyelenggara haji dan umroh, biaya umroh di saat pandemi pasti akan naik. Menurut Andi Alamsyah, salah satu CEO penyelenggara umroh, kenaikan terjadi karena adanya syarat swab test dan kenaikan BBM di Arab Saudi. Karena itu, calon jamaah umroh yang sudah lunas pembayaran tapi tertunda keberangkatan terpaksa harus menambah lagi biaya saat akan diberangkatkan kembali. Andi juga mengaku kecil kemungkinannya jamaah umroh Indonesia bisa berangkat mulai November ini. Untuk keberangkatan umroh itu ditunjang oleh banyak faktor. Yang pertama, penerbangan. Hingga saat ini masih belum ada pesawat yang memberikan konfirmasi keberangkatan pada tanggal 1 November yang akan datang. Kemudian juga visa. Provider visa yang bekerja sama dengan kami, kita sudah hubungi bahwa prinsipnya mereka siap, tapi sampai saat ini belum ada rencana atau belum ada step-step pelaksanaan pemberian visa pada tanggal 1 November yang akan datang. Sementara calon jamaah umroh tentu menyambut baik pembukaan kembali umroh oleh Arab Saudi. Salah satu calon jamaah akan mendaftar ulang, sementara yang lain mengaku tidak masalah jika harus membayar biaya tambahan asal bisa berangkat. Insya Allah kami menyambut kembali dan kami bersama dengan teman-teman akan ikut mendaftarkan umroh lagi. Kemungkinan tidak di bulan ini atau bulan November, kami kemungkinan ada di tahun depan di bulan Januari atau Februari. Ini saya mau nyampaikan nggak enak juga ya. Untuk ibadah saya itu nggak pernah ngitung. Artinya jika ada penambahan misalnya itu Bapak nggak keberatan ya? Nggak keberatan. Bisa menyadari. Tapi kan saya nggak keberatan, kan jamaah yang lain nggak tahu kan. Berdasar situs haramain.info milik Otoritas Haji dan Umroh Kerajaan Saudi, ada sejumlah perubahan fundamental dalam penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Selain semua calon jamaah harus terdaftar dalam aplikasi I'tamarna, rentang usia yang diizinkan adalah 18 hingga 65 tahun. Jamaah juga harus dibagi menjadi 12 kelompok, per kelompok wajib diawasi 1 petugas kesehatan dan hanya boleh berada di dalam Masjidil Haram paling lama 3 jam. Arab Saudi juga mengevaluasi terus negara mana yang dapat izin umroh berdasarkan tingkat risiko terhadap pandemi COVID-19. Rangga Umara, Andreas Wicaksono, Surabaya.